Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan anak korban perceraian. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berjuang, terbitan BPK Gunung Mulia. Yang sangat ditakuti ternyata terjadi. Pernikahan berakhir dengan perceraian. Apakah suami atau istri yang paling menderita luka batin? Semuanya menderita. Namun yang paling menderita bukanlah suami dan bukan pula istri, melainkan anak. Reaksi pertama pada anak adalah perasaan bersalah. Ia mempersalahkan dirinya, padahal ia sama sekali tidak bersalah. Ia merasa bahwa dirinya lah penyebab terjadinya perceraian. Gara-gara aku sering keras kepala, kini ayah dan ibu bercerai. Itulah pola pikir anak kecil. Serempak timbul perasaan takut yang dalam. Kini ayah meninggalkan aku. Mungkin nanti ibu juga akan meninggalkan aku. Bagaimana aku bisa hidup? Siang dan malam anak ini dicekam perasaan takut. Luka yang lebih perih lagi adalah bahwa anak ini merasa diabaikan, ditolak, dan tidak disukai. Ayah pergi karena aku ini jelek dan jahat. Ayah tidak senang padaku. Ayah masa bodoh padaku. Oleh sebab itu, ia pergi meninggalkan aku. Anak akan berpikir lebih lanjut. Ibu sekarang sering bingung dan gampang marah. Ibu jadi tegang dan sibuk. Mungkin ibu juga sudah tidak sayang lagi padaku. Perasaan-perasaan itu sangat berat bagi seorang anak. Akibatnya jiwanya mulai terganggu. Daya konsentrasinya langsung merosot. Di kelas ia hampir tidak dapat menyimak pelajaran. Berkali-kali ia ditegur oleh guru. Anak ini kini jadi gampang tersinggung. Akibatnya, beberapa teman mulai menjauhi dia. Di sekolah, ia merasa kesepian, apalagi di rumah. Bukan mustahil ia jadi kehilangan minat apapun. Ia hanya menyendiri dan meneratapi diri. Gejolak perasaan-perasaan itu terangkum dalam satu kata, yaitu disorientasi. Artinya kehilangan arah dan tidak punya pegangan. Anak ini jadi bingung, gelisah, dan takut. Yesus mengenal sebuah peribahasa yang menggambarkan keadaan disorientasi ini. Beberapa itu berbunyi seperti domba yang tidak bergembala. Peribahasa itu digunakan sebagai ungkapan oleh beberapa penulis Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Bilangan pasal 27 ayat 17 dan juga pasal 1. Raja-Raja pasal 22 17 dan Yehezkiel pasal 34 dan 5 dan Sakaria pasal 10 ayat 2. Peribahasa itu digunakan sebagai ungkapan oleh beberapa penulis Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Bilangan pasal 27 ayat 17, 1 Raja-Raja pasal 12, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 17, Yehezkiel pasal 34 ayat 5, dan Sakaria pasal 10 ayat 2. Agaknya peribahasa itu diucapkan oleh Yesus kepada rasulnya ketika ia merasa iba melihat orang-orang di suatu desa di Galilea. Oleh sebab itu seorang rasul menulis, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus untuk belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seorang anak korban perceraian mengalami disorientasi seperti domba yang tidak digembala. Orang yang paling dapat menolong anak dari krisis disorientasi ini adalah ayah dan ibunya. Memang mereka sudah terpisah, namun bagi si anak mereka bukan mantan ayah dan mantan ibu.
melainkan tetap ayahnya dan ibunya. Bentuk pertolongan pertama adalah sikap tidak menjelekkan mantan suami atau mantan istri kita di depan anak, menyuruh anak membenci ayahnya atau membenci ibunya akan membuat keadaan lebih rumit. Sekian tahun kemudian, suruhan kita itu malah akan berbalik seperti bumerang. Anak yang kita suruh membenci seseorang kelak akan mudah berbalik membenci kita. Pertolongan berikutnya adalah menunjukkan dengan perkataan dan terutama dengan sikap nyata bahwa walaupun keluarga ini telah pecah, namun kita tetap mencintai anak. Katakan dengan jelas bahwa perceraian itu terjadi karena ayah dan ibu tidak mampu menemukan jalan keluar dari persoalan. Jelaskan bahwa ayah dan ibu tidak saling mencintai lagi, namun bahwa baik ayah maupun ibu tetap mencintai anak. Akui dengan jujur di depan anak bahwa perceraian ini adalah akibat kesalahan kausal ayah dan ibu. Tegaskan bahwa perceraian ini sama sekali bukan akibat kesalahan anak. Anak korban perceraian tergoncang jiwanya, ia menderita, ia butuh pertolongan ayah dan ibu. Tetapi justru inilah yang sulit, sebab ayah dan ibu juga sedang tergoncang jiwanya. Ayah dan ibu juga sedang menderita, yaitu merasa hidup ini gagal. Ayah dan ibunya sendiri sedang terkurung dalam rasa marah, benci, dan sakit hati. Ayah dan ibunya sendiri pun sedang bingung, kehilangan pegangan, dan kehilangan arah, yaitu disorientasi. Dalam jangka pendek, perceraian memang mengatasi satu atau dua persoalan. Namun sesudah itu justru akan timbul banyak persoalan baru yang lebih rumit. Adalah naif untuk beranggapan bahwa perceraian merupakan jalan keluar, lari dari mulut harimau, jatuh ke dalam mulut buaya. Oleh sebab itu, Kristus bersabda, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius pasal 19 ayat 6. Semua pihak menderita bila terjadi perceraian. Suami istri terluka batinnya, orang tua kedua belah pihak merasa terpukul, belum lagi kerabat dan sahabat. Tetapi yang paling menjadi korban adalah anak. Tentu saja jika anak sudah dewasa, ia akan mengerti duduk persoalannya. Ia akan tahu bahwa perceraian itu bukan akibat kesalahannya. Ia akan paham bahwa sebetulnya ayah dan ibunya mencintai dia. Melalui pergaulan dalam komunitas yang mempunyai pengertian dan memberi dukungan, anak korban perceraian tentu dapat pulih dari luka-luka batinnya. Ia akan menikah dan berumah tangga secara wajar. Bahkan ia lebih menyadari betapa pentingnya suami istri berusaha untuk serasi dan selaras. Tetapi bisa dimengerti bahwa luka-luka itu mungkin masih akan membekas seumur hidup. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.